Kita muliakan bersama Sohibul Bait Bapak Edi dan juga serta keluarga, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan dosa, peningkatan derajat juga yang ditinggalkan oleh mereka. Insyaallah diberikan ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, angkat derajatnya, diberikan surga nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa kita muliakan Rais Pengasuh daripada Majelis Taklim Hadadul Qulub Habib Barakah keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan curah rahmat, inayah kepadanya, diberikan semangat di dalam berdakwah, diberikan kemudahan. Kita semua yang rutin hadir majlis taklim, majlis rotib, majlis sholawat, majlis zikir daripada Hadadul Qulub, mudah-mudahan jamaah yang hadir insyaallah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pengkabulan hajat, dimudahkan segala urusan, mudah-mudahan diberikan istiqamah senantiasa dalam hal yang baik, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin
rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita di malam hari yang mulia ini kita menghadiri menyampaikan hajat dari para sahibul bait, kajian menuju insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan almarhumah kita doakan tadi bersama, kita baca zikir tadi bersama, kita hadiahkan pahalanya tadi insyaallah sampai kepada almarhumah dengan menjadi kemudahan di alam sana, di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena berkaitan dengan takziah, berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, mungkin kita akan bahas sedikit-sedikit malam hari ini insyaallah pembahasan hal demikian. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya memperingatkan kepada kita semua yang masih hidup, memperingatkan kepada kita semua yang masih hidup. Apa kata beliau? Kata Rasulullah SAW, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Bahwasanya apa kata Nabi? Hiduplah sesukamu, hiduplah sesukamu, karena kamu akan menemui kematian, akan menjadi mayit. Tidak selamanya kita hidup, kita ada ajal batasan waktu. Setiap makhluk akan menjumpai yang namanya kematian. Maka dari sabda Rasulullah SAW beliau menegaskan hiduplah sesukamu. Dalam artian ingat kita tuh bakal mati. Dalam artian berarti hiduplah sesukamu itu carilah ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berupaya kita ini agar selamat di dunia, di alam barzakh, di alam akhirat. Bagaimana caranya? Ikuti terus apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, apa yang diajarkan yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penegasan dari Nabi. Dalam artian kau mau hidup sesukamu terserah, karena kaki kau akan menemui kematian. Juga yang kedua, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Nah, beramallah sesukamu fa innaka majziyun bihi. Kamu akan dibalas atas amal perbuatanmu. Lah, amal perbuatan ini ada dua, ada baik, ada buruk. Maka dari itu kata Nabi, beramallah sesukamu. Mau beramal soleh terserah, mau beramal soleh yang buruk juga terserah. Karena apa? Kami semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pintar-pintar bagi kita yang masih hidup sekarang ini, jadikan semuanya itu pelajaran. Maka dari itu Nabi Rasulullah SAW menegaskan, beramallah sesukamu, kau akan dibalas atas amal perbuatan yang telah kau lakukan. Dan yang ketiga, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Dan cintai olehmu orang yang engkau kehendaki, terserah, karena engkau akan berpisah dengannya. Entah engkau yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan engkau. Maka ini penegasan pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kata yang namanya hidup itu abadi. Maka mencintai itu sekiranya baik, jangan terlalu muluk-muluk di dalam cinta, apalagi itu kecintaan di dalam hal yang buruk. Naudzubillah. Kecintaan dalam hal yang baik tak jadi masalah. Naudzubillah kalau kecintaan itu tertuju kepada hal yang buruk, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhai oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu kata Nabi, kita mesti memiliki orang-orang yang kita cintai. Entah mereka sudah meninggalkan kita, atau yang masih ada, entah kita duluan yang meninggalkan mereka. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, hiduplah sesukamu, beramallah sesukamu, cintailah orang sesukamu, karena semuanya kita akan wafat, kita akan dibalas amalnya, kita akan meninggalkan mereka. Maka yang terpenting kita hisab diri kita, bagaimana caranya kita selamat di dunia, di alam barzakh, di alam akhirat, kita hadap Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin
rahimani wa rahimakumullah. Perihal cinta ini berkaitan di dalam bulan Zulhijjah ini berkaitan dengan peristiwa yang agung. Nah, mesti mungkin kita sudah tahu kalau peristiwa yang agung, yang istimewa, nah, yang mana di bulan Zulhijjah ini dasarnya ini cerita dari ini adalah ceritanya dua orang insan yang mulia, seorang nabi dan rasul. Siapa? Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Kalau masih bulan Zulhijjah kita mengenal peristiwa ini karena ini peristiwa berdasarkan berkaitan dengan perihal cinta, patuh, nurut. Kalau kita cinta patuh, kalau kita cinta taat, kalau kita cinta nurut dengan yang kita cinta. Maka contoh terbesarnya siapa? Dua orang insan ini, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim yang beliau bertahun-tahun menunggu keturunan, bertahun-tahun menunggu anak, bertahun-tahun menunggu buah hati, bertahun-tahun menunggu keturunan. Ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh apa ini? Sembelih. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Allah Ibrahim itu selalu berdoa, ya Allah, wahai Tuhanku, berikan aku berikan aku minas sholihin, keturunan daripada orang yang soleh. Ya. Terus beliau itu berdoa meminta keturunan, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah tegaskan di situ apa? Nabi Allah Ibrahim mendapati keturunan. Setelah bertahun-tahun beliau tunggu, akhirnya hasil anak yang namanya diberi nama Ismail. Nabi Allah Ismail tunggu dewasa, ternyata mendapatkan perintah disuruh sembelih. Coba bayangkan, bertahun-tahun nunggu mendapatkan perintah suruh berat, kira-kira berat, susah. Namun ini adalah dua orang insan, Nabi dan Rasul, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Disuruh sembelihlah ini Nabi Allah Ismail, anaknya, putranya Nabi Allah Ibrahim. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan berfirman bahwasanya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur ma'adha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sehingga ketika Nabi Allah Ibrahim sudah teguh pendiriannya, sudah teguh bahwasanya ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita Nabi Allah Ibrahim mengajak putranya Nabi Allah Ismail ke satu bukit, membawa pisau yang tajam, tali yang kuat, dibawa Nabi Allah Ismail yang dibawa. Sampaikan setelah sampai di bukit, Nabi Allah Ibrahim berkata kepada putranya, wahai putraku, aku mendapat perintah bahwasanya aku disuruh apa? Menyembelih. Engkau bagaimana pendapatmu? Coba. Nabi Allah Ibrahim sangat beratnya, namun karena ketabahan, kecintaan, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini perintah Allah, beliau jalankan. Nabi Allah Ibrahim Ismail bagaimana ketika mendengar ayahnya mengatakan demikian? Nabi Allah Ismail tidak berkata-kata, tidak membantah, tidak beralasan sama sekali, tidak merasa berat. Kenapa? Karena ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang telah engkau diperintahkan. Karena itu memang perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku, kata putranya ini, kata Nabi Allah Ismail, wahai ayahku, engkau akan dapati aku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Coba bayangkan, Nabi Allah Ibrahim seorang ayah yang berat, namun ini karena perintah Allah beliau laksanakan. Nabi Allah Ismail putranya, karena ini memang perintah Allah, beliau jalan, beliau terima, beliau pasrah, karena ini menjadi perintah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah pepatah mengatakan al-mahabbah tahtaju ila tadhiyah. Yang namanya kecintaan butuh pengorbanan. Jadi orang kadang ngaku cinta, tapi kadang tidak sama sekali yang dikorbankan sama dia. Yang sangat ia cintai mengalahkan yang ia cintai.
yang mencintai Allah, yang mencintai Rasulullah SAW, mengaku cinta, namun masih berat dia melakukan hal yang itu menjadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belum sempurna kecintaan kita ini. Kita ini masih berusaha mencintai. Maka mudah-mudahan cinta ini kita dipupuk terus, insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecintaan yang sejati, kecintaan yang kuat, insya Allah. Maka dari itu ini contoh. Kita contoh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail yang begitu hebatnya menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada akhirnya apakah disebutkan Nabi Allah Ismail digantikan dengan hewan, digantikan dari kambing dari surga. Malaikat Jibril membawa sebagai terusan Nabi Allah Ismail. Maka dari sini kita mendapatkan hikmah terbesar bahwasanya cinta butuh pengorbanan. Kita disuruh oleh Allah sholat, kita disuruh oleh Allah sedekah, disuruh oleh Allah zakat, disuruh oleh Allah haji, disuruh perkara-perkara yang wajib. Maka jalankan itu semua kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita hal-hal, mengajarkan kita sunnah, jalankan sunnah atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terus begitu demikian. Maka inilah selagi kita masih hidup jalankan hal-hal demikian, insya Allah dengan hal demikian cinta kita akan menjadi bukti tanda penyelamat bagi kita di alam barzakh, di alam akhirat, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Guru kami menyampaikan ada hadis, ada tiga golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada tiga golongan orang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk tiga golongan ini. Ya. Golongan yang pertama adalah orang yang betul-betul terkait hatinya dengan Allah, yang betul-betul cinta kepada Allah dan betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini golongan orang yang pertama yang jelas nanti insya Allah masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, wal mukthir minas sholati wassalami alaihi, yang memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang dapat kita lakukan. Perbanyak sholawat, niatkan. Dengan kita memperbanyak sholawat, niatkan, ya Allah, jadikan hati aku ini bersih. Ya Allah, jadikan hati aku ini penuh cinta kepada Allah, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus setiap kali kita bersolawat, kita niatkan hal-hal yang baik, karena dengan hal demikian insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan sholawat yang kita baca. Perbanyak sholawat. Orang-orang yang memperbanyak sholawat, insya Allah masuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan yang ketiga, waqaiful lail. Orang yang bangun malam, bukan nongkrong, bukan begadang, tak benar, bukan nonton nobar bola dan segala macam, bukan. Yang dimaksudkan qaimul lail adalah orang yang bangun malam, menghidupkan malam dengan ibadah. Maka ini orang termasuk golongan mereka yang masuk surga tanpa hisab. Insya Allah kita termasuk golongan tiga ini. Paling tidak kita berusaha cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun malam bukan untuk apa-apa, tapi menghidupkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi, selagi kita masih hidup, masih diberikan umur oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan jadikan semua ini pelajaran yang baik bagi kita dan amalkan, berusaha mengamalkan hal demikian. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan hal-hal yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan malam ini malam yang berkah, insya Allah kabul. Mudah-mudahan Sahibul Bait senang dengan kehadiran kita. Mudah-mudahan apa yang kita doakan insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan makanan
pulang sini. Dan yang terakhir, ada yang minta doa syifa, adiknya daripada Pak De Supar. Adiknya Pak De Supar mendapatkan musibah jantung. Ya, insya Allah mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang masih diurus, belum disadarkan di rumah sakit Caritas. Bernama Siti Kurniati binti Muhammad Tauhid. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesembuhan. Allahumma ya syafi ya syafi ya syifa ya syifa la syifa ya syifa isfiha syifa tamman ajilan la yaghadiru safran wa alam wa ilalah al-hadithni ya ala kulli mu'min wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.